Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Ramadhani NPM 079 dan saya Hurriyatun Mukhliso NPM 080. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal pembentukan, itu pada tahun 1930 sampai 1936. Tahap periode setelah Perang Dunia dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Tahap ketiga ada tahap periode modern. Tahap ini dimulai pada tahun 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika dikatakan masih tidak diatur. Periode pembentukan. Adanya persetujuan antara American Institute of Certificate Public Accounting atau AICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di NYSE. Pendapat AICPA untuk penyelesaian masalah melalui dua pendekatan. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. Yang kedua, dengan cara pendekatan perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Selanjutnya ada Komite Prosedur Akuntansi. Pada tahun 1936 dibentuk Komite on Accounting Procedures atau CAP oleh AICPA yang beranggotakan 21 orang. CAP bertujuan mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif sebagai petunjuk umum pemecahan masalah praktek khusus. Kontribusi penting CAP yang pertama ada keseragaman praktek akuntansi secara signifikan mengalami perbaikan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat hanya untuk sektor swasta. Selanjutnya ada periode setelah perang. Pada masa setelah perang, secara total terdapat 18 ARB yang diterbitkan dari tahun 1946 sampai 1953. CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Banyak praktek akuntansi alternatif terus bermunculan karena tidak ada teori akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dan SEC. Periode berakhirnya CAP. Meningkatnya kritik terhadap CAP, khususnya kritik yang mencekam CAP. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. AICPA membentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi awal didirikannya Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Kita masuk ke periode modern di 1959 sampai 2002. Nah, divisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Nah, keberadaan awal APB ini dipenuhi dengan rasa keraguan dan juga kegagalan. Nah, hasil riset yang tidak diterima oleh profesi, khususnya kontroversi berkaitan dengan masalah investment tax credit. Nah, untuk dua alternatif perlakuan terhadap investment tax credit, yang pertama mengakui tax benefit pada saat diterima di desain flow tax method. Yang kedua mengakui tax benefit selama umur aktiva. Nah, untuk APB tidak merekomendasikan untuk melakukan penelitian ini, tetapi langsung mengakui deferred method sehingga menimbulkan pertentangan dan kritik-kritik terhadap APB. Selanjutnya, yang pertama itu ada laporan Committed Weight atau True Birth.
yaitu laporan Komite Wade menghendaki adanya perubahan signifikan yang mengembangkan standar akuntansi. Rekomendasi komite ini: pembentukan Financial Accounting. Yang kedua, foundation pembentukan FASB, pembentukan Financial Accounting Standard, dan Advisory Council FASAC. Yang kedua, mekanisme operasional FASB. Itu struktur FASB ini berubah pada tahun 1977. Nah, hasil dari rekomendasi struktur Committee of the Financial Accounting Foundation FAF. Nah, tugas FAF ini sendiri untuk mengangkat Board of Trustee. Board of Trustee ini kemudian mengangkat FASB menandai kegiatan board dan berperan sebagai pengawas. Nah, FASAC ini diangkat oleh Board of Trustee dan bertugas memberikan nasihat kepada FASB berkaitan dengan rencana kerja dan rencana proyek. Nah, prioritas agenda dan pengangkatan task force serta isu teknis lainnya. Terus selanjutnya periode setelah skandal akuntansi tahun 2002 sampai sekarang. Yang pertama, periode setelah skandal akuntansi. Sarbanes-Oxley Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act (SOX) disetujui dan disahkan oleh US Congress tahun 2002. Nah, tujuan SOX ini adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Yang kedua, The Public Company Accountability Oversight Board (PCAOB). PCAOB ini merupakan organisasi nirlaba swasta yang terdiri dari 5 anggota dan maksimal 2 diantaranya adalah anggota yang bersertifikat akuntan publik. Nah, misi PCAOB ini untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Kemudian ada standar akuntansi global. Yang pertama, The IASC Foundation. IASC Foundation ini beranggotakan 9 terusnya bertanggung jawab. Pihak pertama mengangkat anggota Dewan Board, yang kedua mengangkat anggota IFRIC dan SAC, yang ketiga mengkaji strategi tahunan dari IASC dan efektivitasnya, yang keempat menyetujui anggaran tahunan IASC dan efektivitasnya, yang kelima mengkaji isu-isu strategis, dan yang terakhir menetapkan dan merubah prosedur operasional untuk Dewan IFRIC dan SAC. Nah, yang kedua yaitu The International Accounting Standard Board IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan IFRS dan ekspor draft. Yang kedua menyetujui interpretasi dan dikembangkan oleh IFRIC. Kemudian yang ketiga, International Financial Reporting Interpretation Committee. Nah, IFRIC ini bertanggung jawab untuk menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. Yang kedua, mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu melaporkan kepada Dewan dan mendapatkan persetujuan Dewan untuk final interpretasi. Yang keempat, The Standard Advisory Council (SAC) mengadakan pertemuan 3 kali setahun dan terbuka untuk masyarakat. Yang pertama, memberikan nasihat Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan. Yang kedua, memberitahu Dewan terhadap dampak usulan standar untuk pengguna dan penyusun laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada Dewan atau kepada trust. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf